Saya kira kalau ini kita refleksikan, tidak ada yang stres terus dia kan. Bagaimana nanti 10 tahun ke depan, bagaimana nanti ini? Apakah kekhawatiran itu menambah apa yang kita mau cari? Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita manusia ini memang butuh makanan, minuman, butuh hidup di dunia. Tapi bukan dunia ini yang memberi kehidupan yang sejati. Yesus sudah katakan tadi, walaupun berlimpah harta ini bukan hanya uang, bukan hanya jabatan, tapi juga banyak kemampuan, banyak bakat kita, banyak semua. Tapi kalau itu hanya untuk kebanggaan diri, kesombongan, tidak menjadi hidup namanya. Hidup yang sesungguhnya seorang murid Kristus adalah hidup dalam Tuhan. Orang yang hidup dalam Tuhan selalu mengandalkan Tuhan dan selalu mencari perkara yang di atas. Demikian bacaan kedua surah Paulus kepada jemaat di Kolose. Maka carilah perkara yang di atas di mana Allah berdiam, agar kita pun sungguh senantiasa melihat ke depan. Dan tujuan setiap murid Kristus adalah kebahagiaan kekal, hidup yang kekal, yang kita mulai dari hidup di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita bijaksana untuk menggunakan hal-hal duniawi bagi kemuliaan dan kebesaran Allah. Demikian slogan dari Santo Ignatius Loyola, pendiri Serikat Yesus. Ad maiorem et Dei gloria, semua demi kebesaran dan kemuliaan Allah. Dan seorang Ignatius, seorang anak bangsawan, seorang tentara, akhirnya menjawab panggilan Tuhan, melayani Tuhan pada masanya di mana gereja muncul kelompok-kelompok bid'ah yang mau melawan gereja. Dia hadir dari tentara untuk membela bangsanya menjadi tentara Kristus yang kelak mendirikan Serikat Yesus, yang sampai hari ini menjadi ordo terdepan dalam misionaris, menjadi misi menjaga gereja. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pertanyaannya untuk kita sebagai murid Kristus, sebagai orang yang sudah dibaptis, manakah yang menjadi harta utama dalam hidup kita? Manakah yang menjadi harta utama? Tadi dalam pengantar awal, mana yang kita utamakan? Ataukah harta surgawi, ataukah harta duniawi? Sebenarnya pertanyaan ini tidak cocok dijawab dalam hal iman, bukan harta, tapi dana. Karena kita hidup di dunia yang tidak semu, dunia yang dunia, tapi dunia di mana kita murid Kristus hidup. Maka Yesus katakan, jadilah garam dan terang dunia. Jadilah garam dan terang dunia. Santo Benediktus mengatakan, selalu ada juga di mobil, bahkan di pintu rumah kita, ora et labora, berdoa dan bekerja, dan dua-dua harus bersamaan. Minggu lalu, 2 minggu lalu, antara Injil antara Marta dan Maria tidak bisa dipisahkan, duanya itu harus bersama. Tidak juga cukup doa terus, tidak juga bisa bekerja terus. Tuhan pun ketika menciptakan dunia berhenti, dia bekerja, dan hari ke-7 dia berhenti. Kita melebihi Tuhan, dia akan kerja terus, mencari, mengumpulkan, besok mati, lama semua tadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah yang bercerita demikian. Keluarga yang punya anak-anak, orang tua ini mau supaya anak-anaknya tidak susah. Maka orang tua ini bekerja siang malam membanting tulang, mencari
uang supaya